Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda Sule dan Soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali mempelajari tematik 5C, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6 mengenai cara membatik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hayu, apakah kalian pernah melihat pakaian batik? Atau peralatan rumah dengan motif batik? Yuk, kita sama-sama mengingat kembali mengenai batik. Batik adalah salah satu karya seni rupa terapan yang memiliki corak yang sangat khas. Cara membuat batik merupakan salah satu pembuatan karya seni dengan proses yang begitu rumit. Proses tersebut dari pembuatan motif di atas kain, pewarnaan, hingga pemanasan yang berguna untuk menghilangkan warna yang tidak sempurna. Proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar hingga batik siap untuk digunakan. Batik sendiri memiliki banyak makna berbeda. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa memahaminya ya. Batik itu apa? Dan kenapa sih corak batik itu berbeda-beda? Yuk simak baik-baik ya. Bijak menyimak. Nah, di sini kita akan mempelajari menggambar motif-motif batik. Motif atau ragam hias merupakan bentuk dasar dari hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi suatu pola tertentu yang di dalam karya kesenian ataupun kerajinan. Di sini ada bentuk garis dasar. Yang A, garis lurus. Garis lurus di sini ketika kita hanya membuat satu garis, yang otomatis keindahannya belum terlihat. Akan tetapi, jika kita membuat bentuk garis dengan secara bersamaan ataupun banyak garisnya, itu akan terlihat lebih indah. Yang kedua ada garis patah-patah. Sama, garis patah-patah juga jika dihubungkan ataupun dibuat secara berulang, otomatis keindahannya akan terlihat. Apalagi jika dibuatnya dengan menggunakan garis yang berbeda. Ada yang lurus, ataupun ada yang garisnya bentuknya vertikal, ataupun dengan bentuk garis horizontal. Itu akan memberikan perpaduan keindahan pada garisnya tersendiri. Lalu yang C ada garis lengkung. Garis lengkung pun sama, ada perpaduannya. Bisa kita memadukan warnanya. Yang di atasnya agak tebal warna hitam, lalu di bawahnya ada warna putih dan terus sebagainya. Nah, itu akan menciptakan perpaduan warna yang indah dan juga pola batik yang begitu terlihat keindahannya. Lalu yang D ada garis bersilangan. Sama, garis bersilangan juga termasuk motif batik yang perpaduan garisnya juga indah ketika dibuat dengan secara bersusun dan lebih dari satu garis. Sampai di sini kalian sudah paham mengenai motif-motif batik? Selanjutnya, ada motif-motif batik yaitu bentuk garis-garis ganda. Yang A, ada garis lurus dan tembokan. Di sini garis lurusnya itu ada yang tipis dan juga yang tebal. Bisa juga dipadukan garis tipisnya 2, lalu di bawahnya garis yang ketiganya itu lebih tebal. Nah, itu dapat dipadukan. Lalu yang B ada garis-garis patah dan juga tembokan. Lalu yang C garis lengkung dan juga tembokan. Motif garisnya sama, cuman yang bedakan di sini ketebalannya. Ketebalan di garisnya ada yang tipis dan juga ada yang lebih tebal lagi.
Lalu yang D ada garis bersilangan dan juga tembokan. Kalian bisa membacanya di halaman 137 ya. Oke, ada bentuk-bentuk lainnya dalam motif membatik, itu ada cecek ataupun titik. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman 138. A, cecek ataupun titik. Nah, titik di sini merupakan salah satu motif dalam membatik. Titik-titik tersendiri tidak digambarkan dengan garis lurus ataupun sejajar, akan tetapi memiliki pola tersendiri sehingga keindahannya lebih terlihat. Lalu yang B ada cecek berisi. Cecek berisi ini, titik-titik ini seolah-olah seperti lekukan awan dan juga dipadukan dengan gambar seperti kipas. Nah, dari gambar tersebut memiliki kesan indah tersendiri ya. Lalu yang ada keempat, ada variasi bentuk-bentuk yang lain seperti lingkaran. Nah, lingkaran di sini tidak membentuk lingkaran full ya, akan tetapi setengah, sehingga membentuk seperti awan ataupun seperti payung. Nah, jika dilihat secara bersamaan dan juga keseluruhan, keindahannya pun nampak terlihat. Yang B ada lingkaran terbuka. Lingkaran terbuka ini salah satu dari pola dalam motif membatik juga. Kalian bisa lihat ya polanya. Lalu yang kelima ada merengga ataupun mengubah bentuk tumbuhan. Di sini ada merengga bentuk daun. Nah, polanya mungkin dari huruf D kecil, akan tetapi huruf D-nya itu tidak seperti huruf D yang sering kita tulis. Di sini ada lekukan-lekukan indah dan juga terlihat lebih elegan ya, sehingga gambarnya pun bagus. Lalu yang B ada merengga bentuk daun jari. Nah, bisa kalian lihat juga di gambar ya, bentuknya, polanya. Nah, itu adalah berbagai macam motif-motif dalam membatik. Jadi bentuk-bentuknya itu berbeda-beda. Oke, setelah kita mempelajari berbagai macam motif-motif dalam pembuatan batik, di sini kita akan mempelajari juga teknik pembuatan batik. Di halaman 142, di sini ada beberapa teknik dalam pembuatan batik. Yang pertama ada teknik canting tulis. Teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola di kain mori. Membatik dengan canting tulis disebut teknik membatik yang tradisional. Nah, di sini saya telah melampirkan contoh dari teknik canting tulis. Lalu yang kedua ada teknik celup ikat. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Celup ikat dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama jumputan, kritik, sasirangan, dan pelangi. Nah, di sini juga saya telah melampirkan contoh dari teknik celup ikat. Yang ketiga ada teknik printing dan cap. Teknik printing dan cap digunakan canting dan juga cap. Canting cap merupakan pelat berisi gambar yang timbul. Keuntungan menggunakan canting cap yaitu proses pemalaman lebih cepat. Berbeda dengan batik cap, batik printing, proses pewarnaan hanya pada satu sisi kain, sehingga warna dari batik sablon printing ini lebih cepat pudar. Nah, di sini juga saya telah melampirkan contoh dari printing dan juga cat. Yang keempat ada teknik colet. Teknik colet ini merupakan teknik lukis. Sama dengan teknik lukis, dengan cara mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan kuas. Nah, di sini juga saya telah melampirkan contoh dari teknik colet.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Tugas kalian untuk hari ini adalah kalian harus membuat gambar dengan pola membatik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Terima kasih. Dan sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.